Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Soma Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita tentang Syekhona Khalil Bangkalan sebagai maha guru bagi ulama Nusantara dengan segudang ilmu dan karomah. Ulama karismatik yang banyak mencetak ulama lainnya baik di tanah Jawa, Madura, serta pulau lainnya di Nusantara. Nasabnya bersambung hingga ke Subang, Gunung Jati. Beliau adalah Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Sebelum kita ke cerita selanjutnya, kita akan membahas tentang nasab dan silsilah beliau Syekhona Khalil Bangkalan. Al-Alim Al-Alam Asy-Syaikh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basyaiban Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan nama Syekhona Khalil atau Syekh Khalil. Lahir di Bangkalan, Madura pada tahun 1820 dan beliau wafat di Martajasah, Bangkalan pada tahun 1925 dalam usia yang ke-104 tahun. Syekhona Khalil juga dikenal sebagai wali Allah. Diceritakan tingkat kewaliannya hampir sama dengan Wali Songo. Kelebihan yang beliau miliki di luar akal manusia. Karomah beliau terkisah dari lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Syekh Khalil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif, ia mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, putra dari Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman Basyaiban. Sayyid Sulaiman inilah yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati dari pihak ibu. Selanjutnya dari pendidikan beliau, Syekhona Khalil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Sejak kecil, Mbah Khalil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik 1002 bait Nazm Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Ketika masih muda, orang tua beliau mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, beliau belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebun Jati. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri, kilometer dari Kebun Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebun Jati ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, beliau telah menghafal beberapa kitab matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu, ia juga merupakan seorang hafidz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sabbah. Saat usianya mencapai 24 tahun, setelah menikah, ia memutuskan untuk pergi ke Mekah. Untuk ongkos pelayaran bisa ia ditutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon beliau berpuasa. Hal tersebut dilakukannya bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanannya selamat sampai di kota Mekah. Guru-guru Syekhona Khalil. Syekh Khalil pernah berguru kepada beberapa ulama, dan diantaranya adalah Kiai Haji Abdul Latif yang merupakan ayahandanya sendiri. Juga berguru ke Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban. Kiai Haji Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan.
Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, dan Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki di Mekah, dan Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani di Mekah. Itu adalah silsilah dan pendidikan dan guru-guru beliau Syekhona Khalil Bangkalan. Selanjutnya kita akan membahas tentang karomah-karomah Syekh Khalil Bangkalan. Salah satu hal yang menonjol dari Syekhona Muhammad Khalil adalah karomahnya berikut kami kutipkan dari beberapa sumber. Yang pertama, ke Mekah naik kerocok. Suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Syekh Khalil ditemani oleh Kiai Samsul Arifin, ayahanda dari Kiai As'ad Situbondo. Bersama sahabatnya itu, mereka berbincang-bincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Pulau Jawa dan Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan, tak terasa saking asyiknya berdiskusi, matahari hampir terbenam. Padahal mereka belum melaksanakan sholat asar, sementara waktunya hampir habis sehingga tidak mungkin melaksanakan sholat asar dengan sempurna dan khusyuk. Akhirnya Syekh Khalil memerintahkan Kiai Samsul Arifin untuk mengambil kerocok atau sejenis daun aren yang dapat mengapung di atas air untuk dipakai perjalanan menuju Makkah. Setelah mendapatkan kerocok, lantas Syekh Khalil menatap ke arah Makkah. Tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya berjalan dengan cepat menuju Makkah. Sesampainya di Makkah, adzan asar baru saja dikumandangkan. Setelah mengambil wudhu, Syekh Khalil dan Kiai Samsul Arifin segera menuju shaf pertama untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Ini adalah salah satu karomah dari Syekh Khalil Bangkalan, yaitu naik kerocok untuk sholat asar di Mekah. Yang kedua, mengobati anak pecandu gula. Dikisahkan oleh Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin, beliau adalah ketua PCNU Jember. Terdapat seorang warga yang mempunyai anak dengan kelainan hobi mengkonsumsi gula berlebih. Bahkan setiap hari anak tersebut bisa menghabiskan sekian kilo gula pasir. Akhirnya ayah anak itu nyabis atau sowan ke Syekh Khalil Bangkalan. Di hadapan Syekh Khalil, ia mengeluh soal kebiasaan anaknya yang menyantap gula. Ia berharap agar Syekh berkenan menyembuhkan penyakit yang diderita anaknya. Namun Syekh Khalil malah menjawab permohonan si ayah dengan menyuruhnya datang kembali 1 minggu kemudian. Tamu tersebut pamit, namun sejak saat itu kebiasaan si anak semakin menjadi-jadi dan semakin banyak gula yang dihabiskan setiap hari, yang dimakan begitu saja. Sang ayah tetap memenuhi perintah Syekh Khalil untuk datang kembali ke rumahnya seminggu kemudian. Setelah pertemuan yang kedua, anak tersebut berhenti total mengkonsumsi gula. Konon selama seminggu, Syekh Khalil bertirakat, tidak makan makanan atau minum minuman yang berbahan dari gula pasir. Pesannya sederhana, jika ingin menyuruh sesuatu, maka harus mengerjakannya dulu. Kalau ingin melarang sesuatu terhadap orang lain, maka yang bersangkutan dahulu yang wajib memberi contoh. Jika ingin larangannya dipatuhi. Karomah yang ketiga adalah melihat berkat di kepala sang guru. Pada suatu hari saat sholat Jumaah dipimpin oleh seorang kiai di sebuah pesantren tempat Syekh Khalil muda mencari ilmu, ia tertawa cukup keras. Setelah selesai sholat, sang kiai menegur Syekh Khalil muda atas sikapnya tersebut yang memang dilarang dalam Islam. Ternyata Syekh Khalil muda masih tertawa meskipun kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya ia menjawab hal yang menyebabkan tertawa keras. Bahkan ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat, atau dalam bahasa
dawanya makanan yang dibawa pulang sehabis kenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai sadar dan malu atas salat yang dipimpinnya. Karena sang kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung, dia merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri yang mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Karamah yang keempat adalah ditangkap lalu dibebaskan oleh Belanda. Syekh Khalil pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap kolonial di pondok pesantrennya. Ketika Belanda mengetahuinya, Syekh Khalil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi ditangkapnya Syekh Khalil malah membuat pihak Belanda pusing dan kewalahan, karena terjadi hal-hal yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Syekh Khalil. Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Syekh Khalil untuk dibebaskan. Demikianlah sahabat sekilas tentang Syekhona Khalil, mulai dari silsilah hingga karamah-karamah beliau. Semoga kita senantiasa mendapatkan berkahnya, karena nyaris semua santri dan pesantren di Nusantara sanad keilmuannya berguru kepadanya. Semoga kita mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.